Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, terima kasih sekali ya anak-anak. Walaupun ini sudah menjelang siang, kalian masih semangat di mata pelajaran Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu, kita akan berdoa. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ibu minta David, silakan pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan kepada David. Oke, ini kalian sudah duduk di kelompok belajar kalian masing-masing ya? Oke. Sekarang Ibu ingin mengabsen kalian siapa yang tidak hadir. Oh, lengkap semua ya? Oke. Kan kalau biasanya kan ada kalau hujan di sini Ibu lihat di kelas 11 IPS 1 ini ada beberapa yang tidak hadir. Mungkin hari ini cukup karena harinya cerah ya? Oke, sekarang pada pagi hari ini Ibu lihat si Adebia ini kelihatannya lesu sekali. Ada apa Adebia? Apakah sehat? Siap, Bu. Sehat. Kalau si Rama apakah sehat? Oke, siap mengikuti belajar Ibu? Siap. Oke. Sekarang kita masuk ke pembelajaran Ibu. Materi minggu lalu kita membahas tentang flora dan fauna ya. Sekarang kita masuk ke materi apa? Oke, kita masuk ke lingkungan hidup. Bab? Oke, bab 3. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang lingkungan hidup, siapa yang bisa menjelaskan apa sih arti lingkungan hidup? Siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangan. Apa itu lingkungan hidup? Oke, Iin, silakan Iin. Jadi pengertian lingkungan hidup sendiri adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup yang termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan hidup. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus kepada Iin. Siapa lagi yang ingin menambahkan? Rizky, apa itu lingkungan hidup Rizky? Kita dengar sebelah sini ya, sebelah sini belum ada kedengaran suaranya. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Oke, lingkungan hidup adalah segala apa? Yang hidup ada segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan Oke, tepuk tangan buat Rizky. Bab 3 adalah materinya lingkungan hidup dan kependudukan. Tapi kita lebih membahas kepada lingkungan hidup. Di sini ada kata kunci pembahasan kita pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada lingkungan hidup, yang kedua ada daya dukung lingkungan, yang ketiga ada indeks kualitas lingkungan, yang selanjutnya ada global warming. Oke, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah kalian dapat mendeskripsikan lingkungan hidup, jenis-jenis dan manfaat lingkungan hidup. Siswa kalian dapat menganalisis kualitas lingkungan hidup sebagai kebutuhan hidup. Kemudian kalian dapat menganalisis masalah-masalah tentang lingkungan hidup. Itu tujuan pembelajaran kita pada
pertemuan kita pagi hari ini. Oke, lanjut ya. Nah, lingkungan sebagai habitat hidup berkelanjutan. Di situ, lingkungan hidup adalah suatu ruang yang ditempati oleh makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup lainnya. Kemudian di situ ada pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terdiri dari organisme hidup atau biotik dan lingkungan fisik atau abiotik yang saling berinteraksi di dalam satu wilayah area tertentu. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada lanjut ya. Kemudian di sini jenis-jenis lingkungan hidup. Yang pertama ada lingkungan biotik. Yang kedua ada lingkungan abiotik. Yang ketiga ada lingkungan sosial budaya. Nah, di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah daerah atau kawasan yang terbentuk dari komponen-komponen biotik. Apa saja? Apa saja komponen-komponen makhluk hidup? Makhluk hidup. Apa lagi? Mikroorganisme. Apa lagi? Bakteri. Apa lagi? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Kemudian yang kedua ada lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik adalah seluruh benda mati atau yang tidak bernyawa namun memiliki manfaat atau pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan makhluk hidup. Angkat tangan Ibu Ade. Apa contohnya lingkungan abiotik? Tanah. Hairul. Air. Oke. Janus. Oke. Apa lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Adibia. Apa? Cahaya matahari, Bu. Oke, cahaya matahari. Aleka? Tumbuhan. Tumbuhan. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa indeks lingkungan hidup? Angkat tangan. Iya, apa indeks lingkungan hidup? Iin. Indeks lingkungan hidup adalah indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Iin. Ibu masuk ke kelompok, sebelum Ibu Badi masuk mengerjakan LKPD, Ibu akan memutarkan video, kemudian kalian amati apa nanti satu-satu setiap kelompok Ibu kalian akan menanggapi tentang video yang akan Ibu tampilkan, oke? Bisa dimengerti? Oke, sebentar ya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Elo Edukasi. Permasalahan lingkungan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang paling sering terjadi di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan lingkungan hidup sendiri bisa terjadi karena faktor alam hingga karena ulah manusia sendiri. Berikut ini macam-macam permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan lingkungan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil.
3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian pembahasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan gerakan menanam pohon. Tulis di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara penanggulangan permasalahan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan share serta subscribe kalau edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, sampai di sini Ibu, kalian menanggapi video yang sudah Ibu tampilkan tadi. Silakan kelompok 1. Silakan berdiri. Selamat pagi. Kami menyimpulkan bahwa aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik berikutnya populasi masalah lingkungan hidup. Yang pertama adalah populasi atau pencemaran lingkungan hidup. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, populasi. Yang ketiga, penipisan sumber daya alam. Yang keempat, pembuangan limbah. Yang kelima, penggunaan keanekaragaman hayati. Yang keenam, deforestasi atau penggundulan hutan. Yang ketujuh, fenomena pengasaman laut. Oke. Terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok 1. Kemudian Ibu akan memberikan LKPD atau lomba kerja. Tunggu sebentar ya. Ini akan Ibu bagikan, nanti akan Ibu jelaskan.
dan solusi yang bisa dilakukan untuk berkaitan dengan masalah ini. Bagaimana, sudah semua? Sudah? Oke. Sebelum kita mulai presentasi, Ibu akan mengadakan ice breaking dulu supaya kita tidak bosan ya. Silakan kalian berdiri. Silakan berdiri. Oke. Ibu minta tepuk tangan dulu. Kalian boleh mengikuti Ibu, oke? Caranya, angkat tangan ke atas, angkat tangan ke samping, angkat tangan ke depan, kemudian ulurkan tangan ke bawah. Oke, tadi ke atas, ke samping, ke depan, ke bawah. Oke. Sekarang kita sama-sama ya. Bukan angkat tangan, ulurkan tangan ya. Ulurkan tangan ke atas. Oke, tepuk tangan. Berarti masih konsentrasi nih ya. Ulurkan tangan ke samping. Wow, bagus sekali. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Sekarang Ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Kepada kelompok 1 Ibu persilakan. Selamat siang semuanya. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membahas tentang pencemaran air akibat pertambangan. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Asika, ada Ardias, Rizky, Audrey, dan juga Khairul. Limbah pertambangan adalah limbah yang berasal dari aktivitas pertambangan. Lingkungan yang tercemar akibat limbah pertambangan bisa dilihat dari banyaknya jumlah logam dan air raksa yang berasal dari sisa-sisa proses pertambangan. Air pertambangan secara langsung menyebabkan pencemaran air, yaitu dari limbah tersebut dalam hal memisahkan batu bara dengan sulfur. Limbah pencucian tersebut mencemari air sungai sehingga warna air sungai menjadi keruh, asam, dan menyebabkan pendangkaian sungai akibat endapan pencucian batu bara tersebut. Penyebab pencemaran air yaitu seperti sampah, senyawa anorganik, dan juga senyawa organik. Limbah pertambangan dapat mencemari lingkungan hidup, terlebih pertambangan menghasilkan limbah yang beragam, mulai dari zat cair, padat, dan bahkan gas. Dengan kata lain, limbah tambang memiliki potensi bahaya yang begitu luas. Contoh limbah pertambangan yaitu arsenik, asap, asam sulfat, timbal, merkuri, raksa, dan sejenisnya. Cara mengatasi pencemaran lingkungan di pertambangan yaitu pencegahan pencemaran lingkungan di lokasi pertambangan. Yang kedua, riset dan analisa lingkungan sebelum pelaksanaan program. Yang ketiga, pengecekan berkala dan monitoring. Keempat, mengolah limbah sisa kegiatan perusahaan. Sekian hasil diskusi dari kami. Jika ada yang kurang dimengerti, bisa silahkan bertanya. Terima kasih. Oke, kelompok ingin bertanya pada kelompok 1. Silakan, Iir. Baik, saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada Asika Lawahni dari kelompok 1.
Tadi kalian menyebutkan bahwa di pertambangan salah satunya menggunakan merkuri untuk bahan pertambangan. Nah, menurut kalian apakah merkuri itu wajib dipakai atau tidak? Menurut kalian itu tetap boleh dipakai atau tidak? Itu saja. Sekian, terima kasih. Silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan dari kelompok 4. Baik, perkenalkan kelompok 1. Menurut kami teman-teman merkuri tadi bisa. Itu saja. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1 yang menjawab kelompok 4. Oke, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Kalau tidak ada, Ibu lanjut ke kelompok 2. Kepada kelompok 2, Ibu persilakan untuk mempresentasikan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang beranggota Ade, Aleka, Asdebia, Nova, dan saya sendiri. Membahas tentang kerusakan hutan akibat tambang. Contohnya terjadinya penebangan liar. Yang kedua terjadinya tanah longsor dan banjir. Dampak kerusakan hutan akibat tambang. Yang pertama, limbah dapat mencemari lingkungan. Penurunan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi. Yang keempat, terjadinya gerakan tanah atau longsor. Cara mengatasinya: mencegah pencemaran lingkungan di lokasi pertambangan, menerapkan prinsip 4R. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Nah, kalian sudah bisa memahamikan apa cara menanggulangi pencemaran lingkungan, cara menanggulangi dampak lingkungan, solusinya seperti apa? Tadi kalian sudah jelaskan masing-masing kelompok. Nah, kemudian di sini Ibu akan mentes kalian atau kalian disuruh mengerjakan soal yang akan Ibu bagikan lewat Google Form. Linknya akan Ibu bagikan dan Ibu beri waktu 5 menit. Apakah kalian paham? Paham. Ibu beri waktu 5 menit ya. Sebentar Ibu kirimkan. Bisa kalian cek di WA, kemudian isi melalui Google Drive kalian masing-masing. Dan beri waktu 5 menit.
Kalau sudah, boleh langsung dikirim ya. Oke, kalau sudah semua? Oke. Kalau sudah, sebelum Ibu akhiri materi pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Audrey pimpin doa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, demikianlah pembelajaran kita hari ini, dan terima kasih pada anak-anak ibu yang sudah beraktivitas, yang sudah aktif dalam pembelajaran ibu, dan selamat siang. Silakan kalian istirahat. Berarti salah Bu, jam 12.30 Bu. Thank you.